Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi para sahabat semua di channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah kisah. Jadi kisah yang didapat Pak Tono ini saat Pak Tono berbincang-bincang dengan salah seorang kerabat Pak Tono. Dan sebelumnya saya memohon maaf, ini nama-nama yang di sini, kemudian tempat dan lain sebagainya mungkin saya samarkan dan namanya ada yang saya rubah. Hal ini untuk menghormati privasi yang bersangkutan. Cerita ini saya beri judul Dendam Persaingan Usaha. Saya mendapatkan informasi ini dari seseorang yang bernama Ali Yulkarnain. Baik, saya akan meneruskan ceritanya. Namun terlebih dahulu silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah supaya nanti para sahabat mendapatkan notifikasi jika channel Rumah Cerita mengupload video terbaru. Baik, cerita dilanjutkan. Namaku Ali Yulkarnain. Saat ini aku berusia 23 tahun. Semenjak aku lulus sekolah dasar, aku dikirim oleh kedua orang tuaku ke salah satu pondok pesantren yang ada di sebuah kota di Jawa Tengah. Jadi waktu itu aku sekolah sanawiyah sekaligus juga mondok di satu pondok pesantren yang tak jauh dari situ, dan aliyah juga aku ada di situ. Dan saat ini aku sedang kuliah di kota itu dan masih tetap mondok di situ, dan sekaligus juga aku menjadi guru bantu di pondok pesantren. Oh iya, pondok pesantrenku ini aku tidak bisa sebutkan namanya, tapi pondok pesantren itu adalah pondok pesantren Salafiyah. Di situ aku belajar kitab kuning dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya seperti halnya orang mondok pada umumnya di pondok pesantren. Aku mondok di pondok ini sudah kurang lebih 8 atau 9 tahun. Ya, karena ini sambil ngajar pun aku tetap masih menimba ilmu di situ juga. Namun saat ini aku diajar oleh para sesepuh yang ada di pondok pesantren. Dan bukannya aku berbesar kepala, di pondok pesantren ini memang seperti ilmu-ilmu yang orang bilang ilmu gaib-gaib itu memang di situ banyak belajar juga. Walaupun sebenarnya belajarnya tidak diajarkan oleh para guru, tapi kami belajar masing-masing. Makanya hal-hal yang bersifat supranatural bagiku ini sudah bukan hal yang aneh lagi. Cerita dimulai ketika aku saat itu telah mendekati Idul Fitri, atau bahkan saat itu kalau nggak salah sudah mendekati Idul Fitri. Sudah Idul Fitri, aku lalu berkunjung ke salah satu sahabat ayahku. Ayahku adalah seorang pedagang di pasar. Saat itu aku diajak ayahku untuk datang ke salah seorang kenalannya yang cukup akrab yang bernama Pak Bagio. Sesampai di rumah Pak Bagio ini,
karena usia ayahku ini di bawahnya Pak Bagio mungkin 2 atau 3 tahun, sehingga orang yang lebih muda pantaslah untuk datang ke orang yang lebih tua. Dan usia Pak Bagio itu karena di atas ayahku, maka ayahku datang ke rumah Pak Bagio. Di rumah Pak Bagio ini aku bertemu dengan istrinya Pak Bagio yang bernama Ibu Fatona. Saat itu aku, dengan kemampuan yang aku miliki, aku satu melihat rumah ini seperti ada sesuatu yang aneh. Aura rumah ini terlihat berbeda dari biasanya. Dan saat itu aku melihat Ibu Fatona tampak sesenggukan kepadaku. Apalagi sebelumnya ayahku sempat bercerita bahwa aku ini baru bisa dikenalkan oleh mereka karena aku tinggal dan belajar di pondok pesantren. Lalu Ibu Fatona berbicara, "Mas Ali, kamu tahu nggak anakku, Mas, yang namanya Ismail?" "Ya Bu, kenapa Bu?" "Saya sudah lama Bu nggak ketemu dengan Ismail Bu. Kayaknya adalah Bu 5 tahun saya nggak ketemu dengan Ismail." "Bagaimana Bu kabarnya dengan Ismail Bu?" kataku kemudian. Tampak saat itu Ibu Fatona mencucurkan air matanya. Tampak kesedihan yang tidak bisa dibendung oleh Ibu Fatona. Lalu Ibu Fatona bercerita kepadaku, "Mas, saat ini Ismail sedang ada di daerah wilayah Kabupaten Semarang, Mas. Saat ini Ismail sedang dirawat di sana karena sakit, Mas," katanya kemudian. "Sakit apa Bu?" kataku kemudian. "Ya, tidak bisa saya bilang Mas sakitnya itu seperti apa, soalnya waktu saya bicarakan dengan dokter, kita berobat dengan dokter tidak bisa menemukan penyakitnya, Mas. Nah, saya dengan bapaknya ini sudah coba berkonsultasi dengan banyak orang, termasuk dukun-dukun juga saya datengin, tapi hasilnya nihil, Mas. Terus kemarin itu saya diberitahu oleh salah seorang kerabat ada salah seorang paranormal di daerah Semarang, dan saat ini Ismail sudah ada di sana kurang lebih 2 bulan, Mas," kata Ibu Fatona kepadaku. "Bu, bisa nggak Bu saya bicara dengan Ismail Bu? Mungkin saya bisa tanya kabarnya Ismail." "Aduh Mas, Ismail ini sudah tidak bisa diajak bicara, Mas. Dia diem saja kerjanya di sana. Itu kan anak satu-satunya saya, Mas. Sekarang saya juga dagang jadi males. Saya sama bapaknya sering, Mas, nggak ke pasar sekarang karena mikirin anak itu anak saya satu-satunya," kata Bu Fatona terlihat mengiba. Aku saat itu memahami betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh Pak Bagio dan Ibu Fatona. Lalu dengan anugerah dari Allah yang aku miliki, aku mencoba untuk melihat apa yang saat ini sedang terjadi dengan Ismail. Dan aku kemudian berkata kepada Ibu Fatona, "Pak, sebentar Pak, Bu, saya mau melakukan sesuatu." Dan saat itu aku memejamkan mata dan aku bersedekap. Rupanya mereka juga paham atas apa yang aku lakukan. Dan saat itu aku melihat tubuh Ismail terlihat begitu kurus. Aku tak tega rasanya melihat Ismail. Dan di
sekeliling Ismail ini aku melihat sesuatu berwarna hitam yang terlihat sangat tidak baik untuk Ismail. Lalu aku kemudian berkata kepada Pak Bagio dan Bu Fatona, Pak, Bu, kalau misalnya nih saya ingin membesuk Ismail, Bu, apa boleh, Bu? Kata orang di sana, nggak boleh, Mas, kata Pak Bagio kemudian. Soalnya ini pengobatan khusus, Mas, jadi nggak boleh siapapun datang ke sana. Dan ucapan Pak Bagio ini diiyakan juga oleh Ibu Fatona. Aku kemudian berkata kepada Pak Bagio, Pak, tidak ada pengobatan seperti itu. Yang namanya pengobatan selain dokter itu ujung-ujungnya paling Pak, pakai herbal atau meminta pertolongan kepada Allah. Justru dengan semakin banyak orang yang mendoakan, ini makin bagus, Pak, kataku kemudian. Dan setelah aku memberikan beberapa masukan kepada Pak Bagio dan Ibu Fatona, akhirnya sepasang suami istri itu mengizinkan aku untuk datang ke tempat pengobatannya Ismail. Dan dengan mobil yang mereka miliki, 2 hari kemudian aku diantar dengan ayahku dan Pak Bagio, Bu Fatona. Jadi saat itu ada 4 orang datang ke tempat Ismail sedang mengadakan ritual pengobatan. Saat itu setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya sampai aku di sebuah tempat yang sebenarnya terletak di Kabupaten Semarang. Aku tidak bisa menyebutkan nama tempatnya. Di tempat itu aku masuk ke tempat pengobatan. Agak bergidik rasanya masuk ke tempat itu. Dan setelah masuk ke tempat itu, aku melihat ada beberapa orang yang sepertinya mengaji. Tapi yang anehnya, kenapa mereka mengajinya jauh dari Ismail? Ismail ini seperti dipasung di satu tempat, agak pojokan. Aku menangis melihat keadaannya. Aku menangis kenapa? Tubuh Ismail ini tinggal seperti tulang belulang saja. Dan saat itu aku melihat ada piring dari plastik, kemudian ada gelas dari plastik terletak di situ. Mohon maaf, ini mereka memberi makan dan minum Ismail seperti bukan memberi makan manusia, tapi seperti memberi makan binatang. Benar-benar tak punya adab mereka. Aku sempat emosi waktu itu. Dan ketika aku tanyakan hal ini kepada sang pemuka yang ada di tempat itu, mereka mengatakan memang sengaja dipisah agar tidak mengganggu orang yang sedang mendoakannya. Dan menurutku ini tidak masuk akal. Biasanya pengobatan itu orangnya berada di situ, lalu jika seperti halnya ruqyah, maka orangnya biasanya harus ada di situ. Namun ini berbeda. Dan ketika aku tanyakan kepada Pak Bagio berapa biaya yang harus mereka keluarkan, ternyata dalam pengobatan yang baru sekitar beberapa bulan ini, 2 atau 3 bulan ini, mereka sudah mengeluarkan dana hampir 40 juta. Ya Allah, ini pemerasan. Pak Bagio kemudian mengatakan bahwa toko di pasar yang dimilikinya saat ini telah menjadi semakin kecil karena uang hasil penjualan mereka banyak pergunakan untuk pengobatannya Ismail. Aku kemudian dengan izin Allah mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi di situ.
saat aku melihat di situ, aku tidak melihat apapun selain hanya makhluk-makhluk berwarna hitam yang ada di sekitar Ismail. Dan ketika aku menginap, aku mengikuti apa yang mereka bacakan. Ya Allah, ini anak kecil, pikirku. Lalu dengan marah-marah aku kemudian berkata kepada Pak Bagio, Pak Bagio, ini bukan pengobatan Pak Bagio, udah bawa pulang aja. Bapak sampai akan miskin juga tidak akan sembuh Pak, ini tidak beres Pak, kataku kemudian. Rupanya kata-kataku ini mendapatkan seperti didengar oleh beberapa anak buah sang pemuka agama. Sang pemuka agama atau dukun, aku nggak tahu itulah namanya Pak Barjo. Ada dua orang anak buah Pak Barjo, yaitu Fikri dan Dani. Kedua orang ini lalu berbicara kepadaku, yaitu Fikri, memintaku untuk tidak mengganggu ritual yang mereka lakukan. Tolong, kamu jangan mengganggu ritual kami. Kamu tahu apa bocah kemarin? Kata Fikri kemudian. Lalu aku berkata kepada Pak Barjo, Pak Barjo, kamu pakai isim apa Pak untuk ini? Ternyata Pak Barjo tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Dan saat itulah ketika aku dengan sedikit kemampuan yang aku miliki, makhluk yang hitam-hitam besar itu, ketika aku perlihatkan wujudnya, Pak Barjo malah lari tunggang langgang. Dari situlah aku mengambil kesimpulan, ini bukan sebuah pengobatan, tapi ini adalah sebuah penipuan. Aku saat itu melihat bibir Ismail ini sudah berdarah-darah dan lidahnya juga penuh dengan luka. Rupanya Ismail ini menggigit bibirnya, menggigit lidahnya. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Tak lama kemudian, aku kemudian membawa Ismail ini pulang ke rumahnya dengan Pak Bagio, ayahku, dan Bu Fatona. Di jalan tampak Ismail ini meronta-ronta kuat sekali. Dan ketika saat itulah aku duduk di samping Ismail dengan sedikit terawangan yang aku miliki. Saat itu aku bisa berhasil menembus. Ternyata rohnya Ismail ini ditahan oleh seorang makhluk. Makhluk-makhluk ini menahan Ismail dalam kegelapan. Dan saat itu aku melihat Ismail teriak-teriak di situ. Bahkan mungkin karena putus asa, saat itu Ismail menggigit lidahnya supaya dia hidupnya bisa berakhir. Namun itu hanyalah roh. Sejatinya dia punya fisik, ada di alam nyata, dan fisiknya lah yang menderita. Lalu dengan izin Allah, aku kemudian memasuki ruangan itu. Dan saat itulah aku mendapatkan beberapa halangan. Kamu jangan coba-coba mendekat. Kalau kamu tidak mau aku matikan. Kamu jangan mencampuri orang lain. Tidak ada hakmu di sini. Cepat tinggalkan tempat ini. Kata makhluk itu kemudian. Lalu dengan beberapa kalimat suci yang aku tahu dari guru-guruku, aku lalu membaca beberapa kalimat suci. Dan tiba-tiba makhluk itu tersurut ke belakang. Aduh, tolong. Sudah, tolong. Aku lihat makhluk itu
melolong-lolong minta tolong dan lenyap dari pandanganku. Namun ternyata bukan hanya makhluk satu itu saja. Aku lihat ada beberapa makhluk lagi yang datang dan aku lakukan hal serupa. Rupanya makhluk-makhluk itu tidak kapok, mereka terus berdatangan dan setelah sekian lama makhluk itu akhirnya bisa menyingkir. Lalu tiba-tiba ada satu makhluk besar yang datang kepadaku dan aku lihat bulunya berwarna merah, matanya memancarkan cahaya berwarna merah. Ada apa kamu kesini? Siapa yang mengirim kamu? Kata makhluk itu kepada Tidak ada yang boleh membantu dia. Dia adalah milikku. tidak ada yang membantuku. Orang yang kau sakiti ini adalah sahabatku. Aku akan membebaskan dia, apapun resikonya. Aku kemudian mengambil tanah dari tempat aku berdiri. Lalu aku berkata, kami berasal dari tanah, kamu berasal dari api. Sesungguhnya Allah telah menaikkan derajat kami atas kalian, dan kalian tidak berhak untuk menyakiti kami. Lalu tanah itu aku lemparkan ke makhluk itu dengan disertai beberapa bacaan yang aku dapatkan dari guruku. Dan makhluk itu terlihat kesakitan. Memang ini adalah sebuah cara yang diberitahukan oleh guruku untuk memaksa sebuah makhluk untuk tunduk kepada kita. Aku lalu berkata, siapa yang memerintahkan kamu untuk menyakiti anak itu? Tolong, aku diperintahkan oleh Pak Soma. Dia yang mengirimkan aku untuk melenyapkan anak ini. Soma tidak suka dengan Bagio karena Bagio menyaingi usahanya, dan Soma ingin membuat Bagio celaka hidupnya. Kata makhluk itu. Aku kemudian berkata, kalau kamu tidak melepaskan anak ini, maka kamulah yang akan aku hancurkan. Aku kemudian membaca beberapa surat yang ada di Al-Quran, dan makhluk itu terlihat kesakitan. Makhluk ini kemudian menghilang dari pandanganku. Dan tak lama kemudian, aku berhasil ke tempat Ismail ditahan. Dengan caraku akhirnya pintu tahanan bisa aku buka, dan saat itu ya Allah, kondisinya Ismail sama dengan yang aku lihat. Begitu memprihatinkan. Aku saat itu membopong tubuh Ismail. Ya, tubuhnya tinggal tulang dan kulit saja. Dan setelah aku keluar dari ruangan itu dan aku keluar dari bangunan yang seperti penjara itu, lalu aku masuk ke dimensi nyata. Dan di mobil itulah Ismail tersadar. Namun Ismail saat itu sudah tidak bisa berkata apapun karena lidahnya sudah banyak yang sakit. Aku lalu berkata kepada Pak Bagio, Pak, ini Ismail tinggal pengobatan fisik, Pak, mungkin ke dokter atau apa. Aku kata gitu.
Bagio. Dan mendapati aku bicara seperti itu, Pak Bagio lalu melarikan mobil ke rumah sakit, dan Bagio kemudian ditangani oleh pihak rumah sakit dengan cara-cara yang khusus atau diprioritaskan, karena memang kondisinya si Ismail ini menurutku adalah kondisi antara hidup dan mati. Dan di rumah sakit itu akhirnya aku ceritakan tentang kondisinya tadi, bahwa ini dilakukan atas perintah Pak Soma. Dan Pak Bagio saat itu emosinya langsung naik karena dia tahu siapa yang namanya Pak Soma. Baik, besok aku akan bikin perhitungan dengan Soma. Pak, ini bukan masalah membalas dendam, Pak. Yang kita lakukan pertama, fokus dulu untuk menyelamatkan Ismail supaya Ismail bisa sembuh. Karena ini lidahnya juga sudah parah, Pak. Kondisinya ini nggak makan, Pak. Ini, Pak. Iya, Mas, memang nggak masuk makan udah berapa bulan. Dan akhirnya di rumah sakit ini Ismail dirawat selama 1,5 bulan, dan berangsur-angsur kondisinya mulai membaik. Lidahnya pun semakin lama kondisinya semakin baik, luka-luka yang ada di lidahnya menjadi semakin baik, dan Ismail sudah bisa bercakap-cakap kembali, walaupun kesehatannya mungkin saat ini baru sekitar 80% sembuhnya. Tapi hal ini sudah membuat kedua orang tuanya bahagia. Dan kabar yang diterima oleh Pak Bagio, ternyata saat itu 2 minggu dirawat di rumah sakit, si Ismail, toko besarnya Pak Bagio yang ada di pasar ini kebakaran. Pak Bagio beserta istrinya meninggal dalam kebakaran itu. Jadi mungkin ini adalah sebuah pembalasan atau sebuah hukuman dari Allah, karena ada manusia yang bersekutu dengan setan untuk mencelakakan orang lain. Baik, para sahabat semua, itulah cerita yang bisa saya ceritakan kali ini. Dan terima kasih sekali para sahabat semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Pono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.